pelajaran yang bisa dipetik dari sini sih bahwa ikut PPDS itu sebenarnya kayak cari jodoh ya. Jadi belum tentu apa yang kita anggap itu yang terbaik buat kita itu menurut Allah adalah yang terbaik buat kita. Jadi hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku Dr. Fenty. Yeay. Kali ini aku mau cerita tentang serba-serbi mendaftar PPDS, dari apa yang harus disiapin, terus apa pengalaman aku kemarin, termasuk kiat-kiatnya gimana biar PPDS pas daftar itu nanti auto lolos. Dan aku nanti akan sedikit cerita tentang pengalaman pribadi aku kemarin daftar di UNER, di Undip, dan beberapa yang aku ketahui di UI juga. So, kalau kamu penasaran, keep on watching. Nah, PPDS itu adalah program pendidikan dokter spesialis, dan dalam arti lain adalah sekolah lanjutan untuk menjadi dokter spesialis. Berdasarkan survei yang aku ambil data dari Instagramnya Mau Jadi Apa Nih gitu. Jadi di situ dilakukan survei kepada dokter umum, dan hasilnya adalah 60% dari dokter umum menjawab bahwa mereka ingin melanjutkan sekolah ke jenjang dokter spesialis. Jadi emang nggak kepengen berhenti di dokter umum aja. Nah, dokter spesialis itu kan ada 36 macam prodi. Salah satunya itu adalah 3 besar diantaranya yang amat sangat terfavorit itu adalah spesialis mata, spesialis anak, spesialis jantung atau kardiologis. Dan urutan berikutnya ini aku sebutin aja. Selanjutnya yaitu interna, penyakit dalam, dermatologi, SPKK, anestesiologi, ortopedi, obgyn, neuro, BTKV, urologi, psikiatri, rehab medik, dan seterusnya. Jadi kalau emang kalian berminat untuk sekolah lagi jadi dokter spesialis, yang pertama itu adalah kalian harus tahu minat kalian itu di prodi apa gitu loh, di spesialis apa sih, passion kalian, bakat kalian, itu kalian harus tahu dari awal, karena itu akan menentukan semuanya. Kayak contohnya aku memang dari dulu, dari zaman kuliah, aku tuh udah seneng banget sama yang namanya ilmu kesehatan mata. Dan gak nyangka juga kalau ternyata sekarang adalah prodi mata itu jadi trending gitu loh, yang difavoritkan orang-orang dokter gitu. Jadi kalau udah tahu passion kita itu di prodi apa, jadi lebih enak buat prepare dari segi ilmunya, dari segi persiapan dan lain-lain ya. Jadi lebih matang gitu loh kalau kita udah tahu dari awal kita itu minatnya di prodi apa. Makin cepet kita tahu peminatan, makin lama kita bisa mempersiapkan itu semua. Nah, step selanjutnya yaitu kalian harus ngelis, minimal kalian tahulah universitas mana aja yang membuka prodi tersebut gitu loh. Kayak misalnya mata, jadi dari awal udah tahu gitu loh, universitas apa sih yang buka prodi mata, karena kan nggak semua universitas negeri yang ada di Indonesia itu, kalau tidak salah ada 16 universitas yang membuka sekolah spesialis atau PPDS ini. Dan ada yang prodinya ada yang prodinya enggak gitu loh. Jadi yang pertama kita harus tahu prodinya, yang kedua kita tentuin universitas apa yang akan kita incer. Nah, berikut ini aku sebutin universitas-universitas apa aja di area Sumatera, yaitu ada Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Syah Kuala, Universitas Sumatera Utara. Di Sulawesi ada Unhas, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi. Di Kalimantan ada Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian untuk di area Jawa, as we know, ada Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang,
Universitas 11 Maret di Solo, Universitas Gadjah Mada di Jogja, Universitas Erlangga di Surabaya, Universitas Brawijaya di Malang, dan Universitas Udayana di Bali. Nah, yang poin ketiga itu adalah apa sih yang harus disiapin kalau kita pengen ngedaftar ke PPDS. Yang pertama, dan ini adalah yang paling penting, adalah umur. Jadi, rata-rata batasan usia di PPDS itu adalah 35 tahun. Lewat dari 1 hari, itu bahkan udah nggak akan bisa gitu loh, maksudnya nggak bisa ditawar yang namanya umur. Jadi sekarang di simulasi aja ya, kayak kita kan lulus SMA umur 17, kemudian kita sekolah FK sarjana esket itu 4 tahun, terus habis esket kita koas 2 tahun, habis koas kita internship 1 tahun yang kena internship ya, terus habis internship misalnya kita PTT itu 2 tahun. Nah, atau kita PNS ya kalau sekali daftar keterima, kadang daftar berkali-kali baru keterima. Terus kalau udah jadi PNS juga nggak semudah itu langsung minta izin sekolah lagi. Biasanya harus kerja dulu antara 3 sampai 5 tahun baru diizinkan untuk PPDS misalnya. Itu kalau dihitung-hitung ya, dari kita lulus SMA sampai kita bisa daftar ke PPDS itu waktunya itu di kisaran umur 26-27 tahun. Sementara kan batas usianya 35 ya. Jadi masih ada spare, tapi kenyataannya tuh tidak selancar itu gitu loh. Kadang yang namanya kita perempuan ya, terutama saya seorang perempuan, pasti kan ada fase namanya menikah, ada fase hamil, punya anak, bla 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 ya. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, 3 dan seterusnya, itu pasti kepentoknya itu selalu di umur. Jadi kesimpulannya, kalau memang dari awal kita kehidupannya memang lancar dan seperti yang kita inginkan gitu loh, jadi di umur 26-27 itu kita udah bisa daftar PPDS. Dan PPDS kan sekitar 5-6 tahun ya, jadi kemungkinan di usia 35-36 bahkan kalau lancar kita udah jadi spesialis, guys. Itu termasuknya amat sangat lancar sih hidupnya, karena rata-rata orang itu lulus spesialis tuh di kisaran umur 35 sampai 40. Nah, selanjutnya yang harus disiapin adalah, ini termasuk yang dokumen-dokumennya ya, ini benar-benar harus ada dan nggak bisa ditawar, yaitu STR ya. STR wajib harus aktif. Jadi kalau STR-nya nggak aktif, udah wassalam, nggak bakal bisa daftar PPDS, karena itu adalah syarat utama gitu loh, harus ber-STR dan masih aktif. Terus yang kedua adalah, biasanya ada beberapa universitas yang mewajibkan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Jadi tergantung universitasnya sih, tapi rata-rata pasti ada pengalaman kerjanya di luar ISIP gitu loh. Terus rekomendasi ID. Jadi kemanapun dan apapun yang seorang dokter lakukan itu pasti tidak jauh-jauh dari kolegiumnya ID gitu loh. Jadi rekomendasi ID ini pasti harus wajib ada. Terus yang selanjutnya adalah kayak ijazah, transkrip nilai, akreditasi fakultas, FK-nya. Ada yang akreditasi saat lulus jadi dokter, ada yang akreditasi dimintanya yang saat sekarang. Jadi kalian harus punya gitu loh akreditasi FK kalian. Terus ada juga yang mensyaratkan sertifikat lolos UKDI. Tapi kalau di nalar ya, misalnya nggak lolos UKDI, ya nggak mungkin lah akan terbit STR ya kan. Terus ada kayak surat sehat, SKCK, terus bebas narkoba gitu-gitulah. Tapi nggak semua rumah sakit sih, maksudnya nggak semua FK dia sama gitu loh persyaratan berkasnya, tapi ya rata-rata itu. Kemudian untuk sertifikat itu ada beberapa prodi yang mewajibkan kayak ATLS, ACLS, terus ada yang juga kayak bedah objin gitu tuh pasti harus punya sertifikat bedah dasar juga gitu loh. Terus yang
apa namanya, prodi ilmu kesehatan anak juga biasanya ada yang minta sertifikat resusitasi neonatus gitu, which is di kala pandemi ini itu agak susah ya, karena kan nggak ada yang buka sama sekali. Di antara sekian banyak pelatihan tuh nggak ada yang buka di pandemi ini, jadi ya bingung juga. Jadi saran aku buat adik-adik yang baru lulus, habis lulus itu pertama kalian wajib banget ikutlah kayak pelatihan-pelatihan ACLS, ATLS itu, hiperkes bla bla bla, itu tuh di dunia kerja pun pasti dibutuhin gitu loh, dan terutama di dunia PPDS ya kita jaga-jaga aja lah. Kita kan nggak tahu ya, kayak yang sekarang tuh siapa sih yang bakal tahu bakal pandemi kayak gini. Tapi ya saran saya kalau emang bisa ya habis lulus udah langsung ikut pelatihan kayak gitu. Lagi yang pasti wajib di mana-mana ada itu adalah sertifikat TOEFL. Jadi ada yang skornya itu di atas 500, ada yang 450. Jadi tergantung universitasnya mensyaratkannya skornya berapa TOEFL-nya. Tapi wajib harus TOEFL gitu loh. Dan tergantung di universitasnya juga, kadang ada yang wajib TOEFL-nya harus di universitasnya dia gitu, ada yang bebas ngebolehin di mana aja, ada yang nentuin selain di universitasnya dia itu dia bekerja sama lembaga TOEFL yang lain, misalnya kayak LIA, IF, terus kayak LT, ya macam-macam sih. Pokoknya tergantung dari si universitasnya itu syaratnya apa gitu loh. TOEFL-nya dia yang dia akui TOEFL mana. Nah, yang kelima ini adalah satu hal yang amat sangat penting, yaitu supporting system. Yang aku maksud supporting system ini adalah pendanaan ya, terutama pembiayaan saat sekolah. Itu harus dipikirin banget sih, nanti biayanya itu dari siapa, apakah dari support dari orang tua, apakah dari suami, apa dari uang kita sendiri, yang which is berarti harus nabung jauh-jauh hari. Karena yang kita tahu ya, dan itu udah rahasia umum ya, jadi kalau sekolah PPDS itu spend money-nya itu memang ratusan juta sih dari awal masuk sampai lulus. Terlebih lagi ketika kamu PPDS, itu artinya kan kamu jobless, tidak bekerja gitu loh. Jadi segala macam kehidupan, yaitu biaya hidup, transport, makan, uang buku lah, belum misalnya penelitian, beli alat, bla bla bla, itu dipikirin juga gitu loh, nanti siapa yang akan membiayai itu semua. Jadi hal utama dan itu yang amat sangat basic bahwa kita mau PPDS itu adalah kesiapan finansial gitu. Tapi bukan berarti nggak ada harapan buat yang emang nggak siap finansialnya, karena pemerintah juga ada yang namanya beasiswa ya. Jadi kalian bisa tempuh jalur itu beasiswa, tapi ya yang namanya balik lagi ya, yang namanya beasiswa, sesuatu yang dibiayai oleh negara itu kan pasti tidak semudah itu gitu loh mendapatkannya. Tapi bisa juga gitu loh, jadi kenapa harus berkecil hati kalau memang bisa ngajuin beasiswa, ya why not gitu. Tapi rata-rata yang disekolahin sama negara itu kalau nggak dia TNI, Polri, tentara, terus dia pegawai apa namanya, pegawai negeri gitu maksudnya, bisa juga dosen di universitas. Jadi beasiswa itu macam-macam ya, jalan tempuhnya gitu loh. Bisa dari pembiayaan dari PNS, TNI, Polri mah udah jelas ya, itu pasti dibiayain sama negara. Terus dari perguruan tinggi, misalnya kita jadi dosen di universitas apa gitu, FK, nah kita bisa ngajuin beasiswa, nanti yang biayain universitasnya gitu loh. Tapi kan ada timbal baliknya ya, biasanya ada masa baktinya juga setelah lulus. Mungkin siap ditempatkan di seluruh Indonesia atau harus mengabdi dulu di daerah yang ngirim, misalnya 2N+1. N itu maksudnya N itu masa sekolahnya ya. Jadi kalau sekolahnya 5 tahun, 2N berarti kan 10 tahun plus 1, misalnya berarti 11 tahun kita harus ngabdi. Ya macam-macam sih apa namanya, syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu loh kalau memang mau ngambil beasiswa.
Nah, supporting system yang satu lagi yang lebih penting itu adalah ridho, restu dari orang tua, istri atau suami gitu loh. Misalnya kita belum menikah, ya berarti ridho dari orang tuanya bahwa uh, orang tua merestui kita untuk sekolah dan nanti bisa ajak ditempatinnya di seluruh Indonesia. Terus atau misalnya yang amat sangat dilematis itu kalau kita seorang perempuan, ya kita kan punya istri, punya anak. Nah itu sih, jadi dipastikan dulu bahwa suami dan anak-anak kita dan keluarga besar kita itu support gitu loh untuk kita sekolah gitu. Karena kan namanya sekolah ya kan butuh banget dukungan secara moral, dan secara mental itu pasti sangat berpengaruh banget gitu loh, dukungan dari suami, dari orang tua, mertua, dari anak gitu loh. Jadi benar-benar harus dipastiin di internal keluarga kita tuh bahwa kita emang udah siap gitu loh, baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani itu siap untuk PPDS. Karena kan bisa jadi nanti jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari orang tua. Ya, itu sih sebagian besar yang bikin PPDS-nya itu jadi gagal itu karena ya nggak diizinin suami, atau kita sebagai seorang ibu kadang nggak tega ninggalin anak. Ya hal-hal kayak gitulah yang kadang keluarga itu lebih penting ya daripada cita-cita kita gitu loh. Nah, selanjutnya di PPDS itu ada beberapa jalur ya penerimaannya. Ada jalur mandiri. Kalau jalur mandiri itu ya umum gitu. Jadi siapa aja asal kamu dokter ya bisa daftar. Kemudian jalur khusus. Kalau jalur khusus itu biasanya utusan daerah ya yang tadi aku sebut, misalnya beasiswa, terus utusan dari pegawai negeri, TNI, Polri, kayak gitu-gitu, dari perguruan tinggi, itu jalur khusus biasanya, dan kemungkinan besar diterimanya gede banget kalau misalnya utusan daerah. Nah, jadi saran aku buat teman-teman sejawat yang mau PPDS, kalau kalian memang dari awal udah nawa itu cita-cita luhur mau spesialis ya, jadi dari awal kalian harus tentuin prodinya, tentuin universitasnya, siapkan finansialnya, kemudian dapatkan restu dari keluarga, kemudian belajar. Kalau aku bisa memutarbalikkan waktu sih, mungkin habis lulus aku pengen PTT ya. Dari PTT itu kan biasanya 2 tahun, di daerah terpencil biasanya lebih singkat sih, 1 tahun. Nah biasanya surat PTT itu kepake banget gitu loh. Dari surat PTT itu terus nanti bikin surat dari entah wali kota, bupati, jadi dari rekomendasi para pejabat gitu loh, bahwa nanti akan mengabdi di daerah tersebut gitu loh. Jadi kalau bisa sih, kalau habis lulus mending PTT aja, ngambil PTT, terus habis itu minta rekomendasi dari pejabat setempat untuk sekolah, dan nanti akan balik mengabdi ke situ. Hal-hal yang lain yang bisa dipertimbangkan itu adalah kesiapan belajar ya. Jadi saat kita udah tahu kita mau ngambil prodi apa, otomatis kita udah nyiapin tuh handsbooknya, kita udah mulai baca-baca, kita pelajarin, terus kita ikut seminar-seminar yang berhubungan sama prodi yang akan kita ambil juga. Terus mungkin kalau memang niat ya dan mampu gitu, bisa bikin kayak jurnal penelitian tentang yang prodi yang kita inginkan gitu loh, atau magang di ikut profesor, atau ikut kerja di RSUD gitu, di misalnya di poli mata, di poli jantung, atau di poli anak. Dan biasanya kalau magang itu tuh punya nilai plus gitu loh. Jadi yang punya nilai plus itu PTT, magang, penelitian, itu sangat pengaruh gitu loh. Cuma balik lagi ke seleksinya ya. Jadi kalau kita belajarnya juga nggak maksimal, terus pas ujian nilainya juga nggak bagus, ya tetap aja walaupun kita punya seabrek-abrek rekomendasi, seabrek-abrek surat magang atau PTT, juga tetap aja nggak lolos. Bahkan adik kelasku ada ya yang dia habis selesai banget internship, dia daftar dan keterima aja tuh.
gitu loh. Jadi sebenarnya balik lagi bahwa PPDS itu hoki-hokian sih. eh oke, lanjut next ke aku mau cerita sedikit ya. Jadi umurku sekarang udah 34 guys tahun ini, dan it means tahun depan itu 35, dan itu adalah batas akhir dari usia PPDS yang kayaknya mau dipaksain juga nggak bisa gitu loh buat lanjut. Jadi sebenarnya aku udah prepare daftar di tahun 2020 gitu. Jadi di pertengahan tahun ini aku udah mulai cari-cari universitas mana yang buka, karena kan masih pandemi ya, masih corona, dan ternyata rata-rata universitas itu tutup, nggak ada pembukaan. Nah akhirnya eh ada satu universitas yaitu UNER yang di websitenya tuh masih buka gitu loh untuk periode semester genapnya, dan akhirnya aku putusin oke deh aku bakal daftar di UNER gitu. Nah setelah aku tahu daftar di UNER, aku mulai cari-cari tahu ke temenku yang emang udah duluan PPDS di situ, residen di situ gitu loh. Jadi apa aja sih syaratnya, terus yang dipelajari apa aja itu udah aku prepare. Terus aku akhirnya ikut eh, persiapan gitu loh, persyaratannya. Salah satunya adalah tes psikiatri. Ada 3 tes ya, jadi tes MMPI, terus tes psikotes, terus sama tes wawancara psikiatrinya. Dan itu nggak bisa diwakilin ya guys, jadi bener-bener harus datang ke Surabaya. Dan itu aku bela-belain banget dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat. Di era pandemi ini kan kayak naik pesawat tuh kayak horor banget nggak sih gitu loh. Cuma ya udahlah demi cita-cita, dan alhamdulillah suamiku juga udah restu gitu kan kalau aku daftar di UNER gitu. Jadi pas udah tes ternyata aku harus ngulang MMPI-nya karena ternyata nggak valid gitu loh hasilnya. Jadi akhirnya yang niatnya cuma 3 hari tes di sana itu akhirnya jadi 1 minggu. Dan sekalian lah, karena udah kecemplung sekalian, jadi aku sekalian bikin tes narkoba, terus tes kesehatan juga di unernya gitu. Dan ternyata yang prodi aku pengen ikut kan mata ya. Nah di mata tuh harus ada tes satu lagi, yaitu tes binokuler. Jadi tesnya itu ada tes stereoskopis juga yang wajib diikutin untuk khusus prodi mata gitu loh. Dan ternyata pas aku tes di sana, ternyata dokternya itu jadwalnya itu baru bisa minggu depan gitu loh. Dan alhasil ya udah, setelah karena nggak bisa daftar, maksudnya karena dokternya nggak ada dan harus sama dokter itu gitu loh, jadi aku akhirnya memutuskan untuk pulang lagi ke Jakarta untuk minggu depan nanti aku ke Surabaya lagi. Setelah aku 1 minggu kemudian aku terbang lagi ke Surabaya. Di sana itu jadi gini ya situasinya, di Surabaya itu aku nggak punya saudara, aku nggak pernah sama sekali menginjakan kaki di Surabaya, aku nggak tahu sama sekali jalannya juga aku nggak tahu. Kebetulan kan aku nginep di rumah temanku ya gitu loh, dan kesana kemari juga pakai Grab ya. Untung banget sih ada teknologi kayak Grab, ojek gitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun nggak tahu jalan tapi tetap selamat-selamat aja gitu loh. Dan apa namanya, ternyata baru banget nyampe di Surabaya, terus baru dikabarin bahwa dokternya tuh nggak bisa praktek gitu loh. Dan agak shock juga sih, maksudnya hello dari Jakarta jauh-jauh ternyata nggak bisa. Agak shock juga sih, tapi akhirnya karena aku bilang aku tuh jauh gitu loh dari Jakarta, akhirnya dokternya bisa meluangkan waktunya untuk ngecek mata gitu loh di aku. Cuma agak heran sih dokternya, maksudnya kok ngapain sih jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya itu hanya untuk cek mata gitu loh. Ya gimana ya, ya gimana, aku juga jawabnya bingung karena udah nawa itu banget gitu loh, udah niat, ya pasti aku lakuin lah. Karena
menurutku aku masih mampu gitu. Terus juga aku udah ngadep ke seorang profesor ya, profesor di bidang mata yang emang ternama banget lah pokoknya, dan gak semua orang tuh bisa ketemu sama beliau gitu loh, karena memang ternyata suamiku secara kebetulan itu memang dulu pernah kerja sama beliau gitu loh, pernah jadi staffnya. Akhirnya dengan muka tebal, aku sama suami itu ngadep gitu loh ke rumah si prof itu. Kemudian awalnya sih diomel-omelin ya, tapi akhirnya dikasih juga sih rekomendasinya. Aku sih berpikir, oh berarti aku masih dikasih jalan nih buat PPDS ini, karena persyaratan semuanya udah hampir selesai, tinggal upload berkas aja gitu loh. Tapi karena pandemi ini kan jadi pendaftarannya tuh mundur gitu, dan sampai akhirnya pendaftarannya di situ tetap buka tapi mundur ke bulan September gitu. Dan 1 minggu sebelum pendaftaran ternyata aku cek ke kandungan dan aku hamil guys gitu ya. Alhamdulillah sih akhirnya hamil juga setelah aku selisih 5 tahun dari anakku yang pertama gitu loh. Akhirnya aku dikasih lagi kepercayaan amanah dari Allah untuk hamil lagi. Itu sih alhamdulillah banget ya, aku bersyukur. Cuma kok pas banget 1 minggu sebelum pendaftaran PPDS gitu loh. Awalnya aku agak bingung juga ya, keterima nggak ya kalau lagi posisi hamil, karena kan rata-rata PPDS tuh nggak nerima gitu loh kalau kita lagi hamil. Dan bahkan 1 tahun setelah diterima itu ada perjanjian nggak boleh hamil, karena kan nanti bakal berat banget ya perjalanan pendidikannya di tahun pertama tuh pasti berat banget gitu loh. Jadi memang rata-rata universitas itu tidak mengizinkan kalau pas daftar itu hamil, atau pas semester 1 atau semester 2 itu hamil, atau ngambil cuti di semester 1 semester 2 gitu. Tapi info dari temenku ternyata bisa di UNER, ya udah alhamdulillah. Jadi aku tetap lanjut. Dan setelah hari H itu aku cek web itu kok ternyata belum buka-buka ya ininya pendaftarannya kan, karena lewat online kan. Nah terus akhirnya di suatu malam jam 3 dini hari aku tuh dapat kabar dari temanku bahwa ternyata keputusan dari universitas bahwa prodi yang buka adalah prodi yang mayor aja. Dan itu aku agak shock banget sih, jam 3 dini hari gitu loh info tersebut. Aku cek di web dan emang bener tutup prodi matanya gitu loh. Dan kayak aku tuh langsung mikir, aku udah ngelaluin banyak hal, dan perjuanganku tuh udah banyak hal gitu loh. Semuanya itu tinggal bener-bener tinggal upload berkas doang. Dan tapi ternyata kayaknya bukan rezekiku ya di situ. Oke lah. Dan di saat yang bersama anakku langsung nyari universitas apa nih yang masih buka yang bisa aku daftar, dan ternyata di universitas di Penogoro masih bisa ya, 5 hari lagi sebelum penutupan gitu loh. Jadi aku langsung aku daftar TOEFL-nya, karena kan wajib TOEFL-nya di Undip ya. Terus aku juga daftar, udah bayar. Terus pas keesokan harinya pas tes TOEFL itu ternyata sistemnya error gitu loh. Jadi aneh juga sih, sistemnya error, aku nggak bisa login. Akhirnya di reschedule lah ke hari lain gitu loh. Oh ya sudahlah. Terus akhirnya setelah aku tanya-tanya sama temen, sebenarnya boleh nggak sih, ternyata di Undip itu terutama prodi mata ya nggak boleh hamil, ya ampun. Terus ya udah akhirnya fix mundur dari pendaftaran PPDS Undip. Terus akhirnya aku buka-buka web universitas lain ya, di UI terutama. Itu ternyata dia ada kayak kelas khususnya gitu yang usianya itu bisa sampai 40 tahun gitu loh, tapi bukan prodi mata gitu. Jadi ya sudah, akhirnya memang bukan rezekiku ambil PPDS mata, dan bukan rezekiku di tahun ini. Dan akhirnya aku
mengganti rencana hidup ya. Yang tadinya pengen PPDS mata, akhirnya ya udahlah, karena memang udah di luar kuasa manusia banget gitu loh, udah nggak bisa, akhirnya ngambil prodi lain lah mungkin yang masih bisa gitu. Pelajaran yang bisa dipetik dari sini sih bahwa ikut PPDS itu sebenarnya kayak cari jodoh ya. Jadi belum tentu apa yang kita anggap itu yang terbaik buat kita itu menurut Allah adalah yang terbaik buat kita. Jadi belum tentu gitu loh. Dan percaya bahwa jalan yang dipilih oleh Allah untuk kita itu adalah yang terbaik gitu loh buat kita. Terus yang kedua itu PPDS itu memang gampang-gampang susah ya. Jadi dia akan datang di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan kita nggak bisa melawan itu semua gitu loh. Kita bisa berencana, manusia bisa berencana, tapi kembali lagi Allah yang menentukan. Mungkin memang aku ditakdirkan tidak boleh jauh-jauhan sama suami. Mungkin kalau Jakarta Surabaya itu berat ya, dibayanginnya aja tuh udah berat gitu loh. Mungkin next aku mungkin daftar ke UI aja kali ya. Ya segitu deh curhatan dari saya. Next habis ini aku mau kasih lihat kalian video di websitenya di UNER, Undip sama UI. Jadi syarat-syaratnya apa aja, prodinya apa aja, terus step-stepnya apa aja. Ya udah gitu aja. Aku tutup aja dulu kali ya ini videonya. Thanks yang udah mau nonton sampai akhir. Maaf kalau ini panjang banget karena ini video emang based on true story gitu loh, berdasarkan pengalaman aku. Oke segitu aja. Assalamualaikum, bye. Ya PPMB UNER Acit di bagian yang program pendidikan dokter spesialis ya. Untuk akademik 2020-2021 seperti yang kalian lihat di sini yang semester genap tidak buka. Jadi yang buka penyakit dalam, neuro, anes, bedah, uro, saraf, BTKV, obgyn ya, dan seterusnya, radiologi, psikiatri, dan yang lain termasuk mata tidak buka gitu. Kemudian untuk persyaratannya bisa cek di sini juga. Ada foto akreditasi FK-nya ya. Terus tidak memiliki cacat, surat sehat ya maksudnya. Kemudian surat bebas narkoba, transkrip nilai, bla bla bla, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk syarat khususnya itu yang sesuai dengan prodinya ya, misalnya kayak yang mata. Ini dia usianya tidak lebih dari 35 tahun. IPK-nya minimal 2,75. IPK sarjana maksudnya, terus IPK profesinya minimal 3, TOEFL-nya 450 ya, stereoskopis matanya dalam batas normal dan sebagainya dibaca sendiri. Terus tata cara pendaftaran juga di sini lengkap ya. Jadi bikin akun dulu, kemudian materi ujiannya juga ada TPA ya, bahasa Inggris, wawancara, tes kesehatan, tes psikologi. Nah ini aku lanjut yang di Undip ya. Kemarin aku udah sempet daftar yang seperti yang aku bilang ya. Aku udah daftar di oftalmologi ya. Udah bayar juga. Tapi ternyata gak boleh hamil ya. Ya sudah, akhirnya saya mundur. Ini padahal udah dapat nomor peserta. Ada tes TPA, tes psikiatri, psikologi, tes prodi ya. Di prodinya itu biasanya sih pilihan ganda katanya. Terus ada wawancara, ada pengumuman tahap 1, tahap 2. Cuma karena yaitu tadi saya tidak bisa lanjut, jadi terpaksa. Terus lanjut yang di UI. Jadi yang di UI yang
Ini masih berlangsung ya, dia yang pendaftaran yang periode semester 2 itu pendaftaran upload berkasnya dari 14 September sampai 14 Oktober. Terus habis itu baru bayar, kemudian upload dokumen, cetak kartu, baru dia ujian ya, simak ya. Jadi sama kita juga harus bikin akun dulu di UI-nya. Ini ada program studinya, dia banyak sih ya. Akupuntur anestesi lengkap sih kalau UI sih. Ini ya, yang rehab, kemudian yang mata nih, reguler 8, jalur khusus itu yang tadi aku cerita ya, yang bisa utusan daerah, atau bisa juga jalur mandiri sih, bisa juga sih yang usianya udah di atas 35 gitu. Terus kalau yang penyakit dalam ini lumayan gede ya kuotanya, dia regulernya 15 dan yang khususnya 10 gitu loh. Nanti bisa kalian lihat-lihat sendiri di penerimaan UI ACIT ya. Kemudian persyaratannya juga kalian bisa baca sendiri ya, ini yang prodi apa namanya? Contohnya prodi prodi apa ya contohnya? Ini kayak prodi rehabilitasi medik ya. CV, STR, ijazah ya standar lah di mana-mana pasti ini ya. Terus dia juga harus punya BPJS atau asuransi kesehatan ya. Persyaratan khususnya usianya dia 35 bisa sampai 40 juga, IPK TOEFL-nya. Terus harus ada ACLS ya, yang suka bikin bingung kalau pandemi kayak gini ACLS mana yang buka ya, nggak ada yang buka kali. Kemudian Rekom ID, bla bla bla. Itu sih, kalau yang prodi lain nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya di www.penerimaan UI ACID. Gitu.